Ke vlog kami, saya Dewi dan Santi. Hari ini kita akan membahas mengenai apa, Kak? Hari ini kita akan ngebahas ini, mengenai satu ekor anjing Canon yang viral loh dalam minggu ini. Dia itu viral, atau nggak kenapa? Kenapa, Kak? Karena dia mati dalam proses evakuasi di Pulau Banyak, di Desa Singkil. Evakuasi itu kan dilakukan oleh Satpol PP di daerah Desa Singkil tersebut, di Pulau Banyak tersebut. Jadi dalam proses evakuasi itu dia mati. Kalau udah lihat, kita kan udah lihat videonya, ya. Kalau dia gimana menurutmu dari videonya itu? Apa pendapatmu tentang videonya itu? Ya, kalau menurut aku ya agak mengerikan juga sih, tapi sedih juga ya. Tapi karena dia dimasukkan ke dalam keranjang, dia tidak bernapas lagi kan? Ya, memang sih banyak pihak yang berkomentar bahwasanya ya kematian si Canon ini kemungkinan sih karena karena apa katanya, selain dia stres, kalau kata Satpol PP kan menurut mereka kan anjing ini stres, makanya mati. Tapi kalau menurut banyak pihak bukan hanya karena stres, pemiliknya juga curiga, katanya kemungkinan anjing ini mati juga karena dia dimasukkan ke dalam keranjang. Itu kan terus kan itu kan sesak, kecil ya kan? Ada tempat keranjang yang kuasa ya? Ya sesuai yang di video itu lah, Jadi kan tempatnya itu kan kecil, dia tuh susah bernapas. Jadi banyak orang ini kayaknya itu si Canon itu mati karena ya nggak bisa napas di dalam ya. itu. Nah, kita pun sebagai kadang kita kalau misalnya kita dimasukkan pun kadang lama berapa jam kan pasti habis kan oksigen dalam tubuh kita kan? Pastinya. Iya, pastinya kan kayak gitu. Nah, kejadian ini jadi sekarang itu ada petisi loh dimunculkan untuk menuntut pihak Satpol PP bertanggung jawab terhadap kematian si Canon. Si Canon. Jadi mereka menuntut itu dipidanakan loh, gitu loh. Karena memang sih kalau yang dilihat sekali lagi ada video yang beredar itu sih ada unsur kekerasan, ada unsur penganiayaan terhadap si Canon ini. Makanya mereka menuntut supaya ini dilanjutkan ke jalur hukum. Jadi malam ini kita itu nggak mau ngebahas tujuh alasan kenapa kita bisa pencinta anjing ya. Kenapa nih kita pencinta anjing? Kalau kan pencinta anjing, kalau aku bilang sih kenapa satu ekor anjing itu layak mendapatkan kasih sayang dari manusia. Karena anjing itu dia gimana kita bilang ya, lugu, ya kan? Lugu anjing itu ya kan? Maksud lugu kayak mana? Lugu itu misalnya kan anjing itu nggak tahu apa-apa, kadang kan kalau kita datang kan dia mengikut, lucu ya kan, menggemaskan ya kan, tapi ya itulah seekor anjing. Nah, untuk lebih komplitnya kita mulai ya. Oke. Ini dia 7 alasan kenapa kita harus mencintai anjing. Yang pertama setia. Ada dua film nih yang bertemakan tentang kesetiaan anjing. Yang pertama itu Hachiko Monogatari yang rilis tahun 1987, dan yang kedua Hachiko A Dog Story yang rilis tahun 2009. Dua film ini bercerita tentang kesetiaan seekor anjing yang namanya Hachiko. Jadi dua film ini diambil dari kisah nyata dari si Hachiko ini. Hachiko ini adalah seekor anjing yang jenis anjingnya namanya Akita Inu yang hidup tahun 1920 di Jepang. Nah, saat dia umur setahun, Hachi ini dipelihara oleh Profesor Hide Saburo Ueno, seorang pengajar di Universitas Kekaisaran Tokyo. Jadi setiap hari si profesor berangkat kerja, si Hachi ini selalu ngantar kepergian majikannya sampai stasiun kereta Shibuya. Nah, stasiun kereta Shibuya ini dekat sama rumahnya si profesor ini. Dan si Hachiko ini setiap sore setelah diantarnya itu profesor, setiap sore dia jemput lagi di stasiun itu. Berarti anjing itu setia ya? Setia sama majikannya ya? Setia banget ya. Nah, pada tanggal 21 Mei 1925,
Jadi dari tahun 1920 sampai 1925 dia udah 5 tahun nih ya sama ikut sama sama si profesor ini. itu. Seperti biasanya nih si Haji ini ngantar si profesor seperti biasa pergi bekerja. Ya. Tapi rupanya sangat kenapa? menyedihkan, tahu nggak? Itulah hari terakhir kali si Haji ini bertemu dengan majikannya. Tahu nggak kenapa? Case-nya, tahu nggak kamu? Tahu nggak kok kenapa? Nggak tahu kenapa Kak. Jadi si profesor itu mendadak meninggal waktu ngajar di kampusnya itu. Jadi dia langsung meninggal, dia nggak ketemu lagi sama si Hachiko. Iya, Hachiko tuh. Nah, terus dia langsung lah di ini kan. Tapi yang hebatnya si Haji ini kan nunggu dia tuh tiap hari tuh kan. Si Haji ini kan nunggu dia tuh di stasiun itu ya. Di stasiun itu. Sampai malam dia tunggu itu. Profesor tuh nggak temu. Karena dia udah meninggal kan? Ya kan. Karena itu sampai 3 hari loh dia nggak makan katanya. 3 hari dia nggak makan, nggak mau ini lemas gitu loh, karena ikut juga mati di bed deh? Belum mati dari situ. Mantap kan, gara-gara nggak ikut juga dia lemas kan? Nah, gitu kan? 3 hari dia nggak mau makan loh. Tahu nggak, sedih banget ya. Aduh, sedih lah. Nah, karena kejadian itu, jadi si Haji ini setelah kejadian itu keluarganya profesor itu gantian nih memelihara si Haji. Cuma karena memang itu Haji itu kan anjing si profesor, profesor ini yang merawat. Jadi ya dia itu walaupun dia dipelihara sama anak-anak profesor itu keluarganya, dia tuh balik lagi nunggu di stasiun itu nunggu si profesor setiap hari kayak gitu kerjaannya Jadi dia setiap hari dia ke stasiun melihat itu ya? Iya, setiap hari dia ke stasiun tuh nungguin si profesor itu. Nah, dia nungguin si profesor itu bukan cuma 1-2 tahun loh. Sampai dia mati. Di bulan Maret 1935. Hitung dari tahun 1925 sampai 1935 hampir 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun loh. Dia melakukan rutinitas yang sama loh, setiap hari, setiap sore lah ya, setiap sore dia menunggu profesor itu di stasiun itu menunggu. Begitulah kesetiaan seekor anjing. Aku nontonnya sampai makanya dibilang ada setia ya anjing. Iya, makanya yang pertama pasti alasan kita sayang sama anjing karena anjing itu adalah seekor binatang yang sangat setia pada tuannya, apalagi kalau tuannya baik. Aku nontonnya aja agak sedih, keluar juga air mataku melihat waktu dia nunggu anjingnya itu loh. Waktu dia nunggu anjingnya itu, aku agak-agak nangis juga gitu ya? agak-agak gimana lah yang nonton ya kan? Kasihan, soalnya dia tuh kan hebat kali anjing, hebat loh, maksudnya sampai 10 tahun loh dia begitu setiap hari loh. Dia nggak pernah lupa sama tuan yang kita pun kadang setahun aja pun nggak bisa mampu pada tuan kita ya kan. Itu kan. Iya. Ya kalau kan misalnya kalau punya pacar gitu kan, meninggal kayak 1-2 tahun saya tuh udah lupa ya kan. Kalah dong kita sama anjing ya. Itu makanya perlu kita belajar mengenai anjing itu ya. Oke lah. Makanya dibilang yang pertama itu bahasanya anjing itu sangat setia sama pemiliknya. Ya, apalagi kalau tergantung ya, kalau pemiliknya baik malah lebih sayang sama dia, dia lebih-lebih. Oke. Itu dia tadi poin pertama, kenapa kita harus sayang sama anjing. Ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua poinnya pintar. Beberapa peneliti bahkan percaya bahwa anjing dapat memahami perilaku sosial dari manusia. Maksudnya gimana nih? Maksudnya nih Kak? Maksudnya gimana? Kalau aku sih nangkapnya jadi inti anjing cepet banget mengingat perilaku kita loh. Maksudnya misalnya kan tuannya itu kan seperti yang tadi si Haji itu ceritanya Haji tadi itu kan. Tuannya itu setiap pagi pergi kerja, pulang jam 5 itu udah ingat tuh. Jadi dia tahu jamnya, misalnya setiap pagi tuannya pergi kerja, setelah itu jam 5 pulang. Jadi dia tuh udah ngebaca gitu loh kapan. Contohnya loh ya, kadang-kadang kan kalau misalnya ini kadang-kadang ini loh anjing itu bisa ini loh ngerti kalau tuannya itu lagi sedih
senang tuannya atau itu apa. lagi senang, dia ngerti Tahu loh, dia. kayak dia ngebaca perilaku manusia itu ini hebat lah. Iya. Ada lagi di TikTok loh, Wi. Ada lagi di TikTok. Tuannya kan pincang tuh, tuannya pincang lompat-lompat. Jadi dia kan ngakali tuh, diikutinya tuh yang lompat-lompat. Nakal sekali kan? Lihat kan? Itu loh. Jadi dia anjing itu tuannya ngikut juga sama anjingnya karena dia Iya, jadi dia ini kayak apa lah ya, kayak ngeledekin gitu ya. Ngeledekin, tapi nggak tahu ya kan Sampai mengeledekin atau apa dilempar ya. tuannya sama ini ya, karena kayak dikerjain gitu. Itu tuh masuknya. Apalagi hewan yang sedang menjulurkan lidah itu dianggap cerdas karena kemampuannya dalam mempelajari perintah dengan cepat, Kak. Ya itu tadi yang aku bilang tadi. Iya. Misalnya kan kalau kita suruh dia 1-2 kali diajarin, misalnya kayak sekarang kan shake hand, salam kan nantinya Iya. kan 1-2 kali, 3 kali. Kalau kita bilang sit, secepet itu Dewi, cukup lah 3 Iya. kali ngajarin dia, itu langsung ngerti itu. Iya. Makanya Itulah kenapa dibilang itu anjing pintar juga. binatang yang pintar. Apalagi dia perintah dengan cepat memahami bagaimana mereka harus bersikap ya Kak ya, bersikap serta mampu mengenai objek apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ya Kak ya. Iya. Oke lah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Ya poin ketiga, menggemaskan. Itu menggemaskan Kak. Apalagi anjingku tuh Kak, si Luna gemes sekali Kak ya. Gemes. Gimana ya kita bilangnya, dia udah pendek, lucu lagi Kak, aduh. Lucu. Iya. Itu ya. Anjing itu kan gimana ya bilangnya ya? Iya. Mana dia nanti kan datang, dia kan ekornya goyang-goyang ya kan, lompat-lompat nyambut. Apalagi kalau kita datang kan, gini ya, itu ya kan. Makanya yang ketiga, poin yang ketiga menggemaskan. Kita lanjut ke video yang alasan yang keempat. Anjing itu punya jiwa protektif loh, Wi. Yang keempat. Sebelumnya jiwa protektif itu gimana Kak? Protektif itu jiwa ini loh. Protektif itu kan jiwa yang melindungi, itu yang sangat melindungi, diproteknya, Wi. Jadi Tuannya gitu. diproteknya tuannya, ya tuannya lah yang sayang sama dia lah. Jadi anjing itu, Wi, punya insting yang kuat untuk melindungi orang terdekatnya. Ya apalagi kalau Terutama misalnya pemiliknya gitu loh. kalau kita lagi dalam keadaan apa ya kan, kita tahu dia langsungnya anjing itu ya bergerak cepat ya. Bener. Jadi kalau dalam situasi yang berbahaya, misalnya mungkin ada misalnya nih pemilik sama anjingnya itu lagi jalan dan mereka mungkin berpapasan sama ada mungkin orang jahat gitu loh, Wi. Tapi dia anjing itu langsung bertindak, tahu Anjing dia itu bisa ngebaca instingnya. ini loh, insting protektif. Mana yang baik, mana yang ini ya kan? Iya, jadi kalau udah kayak gitu tuh biasanya anjing tuh langsung gonggong kuat tuh, langsung geram dia mengorok gitu, langsung kayak Kalau gitu. dia jahat, ayo kamu Langsung sikat ya. ada gitu kan? Iyalah, kau kan sering kau digonggong kan? Sering banget Kak. Jangan-jangan. Apalagi sama si Bani Joya. Bani Joya. Bani yang terutama itu Kak, Bani. Kalau Bani lihat aku aja, lihat aku kayak mana ya? Tapi kalau udah aku ambil dia pasrah aja Kak. Udah rela dia Kak. Jangan-jangan kau ada bermaksud makanya si Barney makanya kena protektif kan? Tapi si Bani kalau kita ambil langsung dia gini Kak, pasrah udahlah, pasrah lah aku kan. Mau kayak mana pun kita bilang nggak tahu lagi dia bilang apa-apa. Tapi kalau udah aku lepaskan mau aku ambil lagi, wow. Itu kau nggak pernah digigit ya? Nggak pernah. Si baik Dia takut tuh Kak, sebenarnya takut. Udah pernah nginginin anak-anak, nggak ada digigitnya. Iya, karena dia tahu juga Tahu lah. tuannya. Sebenarnya kau agak baik juga sih sebenarnya. Jangan sebenarnya. Aku suka ngejailin. Memang baik. Tapi buktinya anjing di Suka. rumah kami kayak siapa Bento sama Nabi nggak ada. Ada yang kayak gitu ya? Bento, Iyalah, ya kan kau kan suka kali ngejahilin si Barney, makanya dia kayak gitu. ya mungkin dia ingat deh ya. Iya, dari banyaknya anjing itu ada 5 jenis anjing loh yang punya protektif terbaik loh. Yang pertama itu, Wi, Anjingnya. nanti dikit ya. Ya boleh lah. Yang pertama Beukeron. Ayo ya. Yang kedua Doberman. Doberman ini mengenai Doberman. jenis-jenis anjing apa dia? Akun Doberman ini kurang inilah. Kurang Mungkin kita mesti buka Google kali ya baru nampak ketahuan. Itu Jerman. Jerman atau yang ketiga, Jerman? Yang ketiga, Wi, German Shepherd. Ini yang ku tahu ya, setahu aku ini anjing penggembala. Oh. Anjing penggembala. Yang keempat
Belgian Malinois. Dan yang terakhir ini nih, yang paling ini nih, Rottweiler. Rottweiler harusnya kita tahu semua ya. Iyalah. Yang dog lover sih harusnya tahu semua Rottweiler. Nah inilah 5 yang paling punya jiwa dari semua ya. Dari semua anjing yang paling punya jiwa. Dan yang kelima ini belum termasuk lah ya anjing yang di rumah kami ya. Belum ya, masih jauh lah ya. Belum ya. Ada di sini. Belum. Nanti perlu kita ambil satu lah untuk di rumah. Rottweiler. Iya. Seram itu. Gak usah lah Kak, gak usah yang seram-seram aja Kak. Jerman ini pun perlu juga nih Kak, yang gini Jerman Shepherd. Iya. Jarang tuh di Indonesia German Shepherd. Ya makanya kita ambil yang dari luar supaya orang tahu kan guys. Oke. Kembali lah ya. Baiklah. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Kelima ya. Lanjut yang kelima. Ya. Anjing biasanya bisa menjadi teman untuk banyak hal. Seperti ngobrol, ikut olahraga sama kita, ya kan Kak ya, bercanda, ya kan. Kalau menurut Kakak gimana? Kalau dari poin yang kelima ini? Iya, karena dia itu kan pintar. Seperti tadi yang kedua kita mau bilang dia pintar kan. Jadi itu anjing itu bisa diajak ngobrol. Iya, pastinya bisa. Olahraga apalagi Wi. Sorry, terpotong karena datang si kawan ini. Ini anjing kami, namanya Ruby. Nah, ini tipe poodle nih. Poodle ya? Iya, poodle. Ini nomor 5 udah finish nih. Ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 6 ya. Baik bagi kesehatan. Baik bagi kesehatan anjing ya? Iya, anjing itu baik bagi kesehatan. Jadi Wi, selain karena adanya anjing, kita jadi suka ngajak mereka jalan-jalan. Riset yang dilakukan Robert Yolken, ini peneliti loh di John Hopkins Children's Center, Amerika Serikat, dan tim di Shepherd Pratt Health System Baltimore. Itu isinya itu surveinya itu ngatain gini, adanya hubungan antara paparan anjing selama 12 tahun pertama kehidupan dan diagnos gangguan jiwa skizofrenia atau bipolar. Jadi ternyata Wi, kalau yang punya anjing, yang pelihara anjing dari 12 tahun pertama itu, kalau menurut mereka ya katanya, hasil penelitian itu katanya orang terpapar dengan anjing peliharaan sebelum ulang tahun ke-13 Wi, secara signifikan lebih kecil 24% kemungkinannya untuk menderita skizofrenia. Hal ini disebabkan kenapa tau nggak? Karena disebabkan paparan mikroorganisme kumpulan seperti jamur, virus, bakteri, archaea. Itu paparan yang mikroorganisme ini dari hewan peliharaan kita itu penting bagi kesehatan manusia ya. Kita itu ini loh, jadinya menambah imun kita. Jadi itu meningkatkan keragaman spesies bakteri baik bagi kita. Itu dia, itu makanya dibuat yang keenam nih, anjing itu baik bagi kesehatan. Itu dia. Tapi memang nggak semua pula lah. Nggak semua pula mikroorganismenya itu ini baik untuk kita loh. Kadang-kadang ada juga loh, kok sempat masuk ini kan bakteri yang berbahaya kan kena ke manusia kan. Kadang kan dulu kan pernah ada case juga kan, ada beberapa sebelum-sebelumnya ini kan ada juga case ya, kalau apa dulu ya, virus flu apa itu yang masuk ke anjing, yang di burung itu kan berbahaya. Itu jangan sampai kena ke kita. Kalau itu kena ke kita itu pastinya itu berbahaya, pastinya itu inilah bisa sakit lah kita, apalagi sekarang COVID ya. Anjing kan juga sekarang kan tau nggak bisa kena COVID ya. Dan jangan sampai lah anjing kita kena COVID dan menyebarkan kepada manusia. Makanya itu anjing itu minimal anjing itu wajib yang di rumah juga harus tahu setiap seminggu sekali anjing kita itu harus dimandiin ya. Jangan istilahnya supaya satu nggak bau, yang pastinya supaya mereka juga terhindari dari virus-virus yang berbahaya, dari bakteri-bakteri yang berbahaya. Serta satu lagi, rajin cuci tangan juga Kak. Habis kita megang binatang, wajib kita cuci tangan. Nah itu kalau itu protokol COVID lah ya. Nggak juga sih Kak, itu memang wajib lah. Iya. Kita lanjut ke kita lanjut poin yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini dapat memperluas kehidupan sosial.
Ini maksudnya Wi, kalau kita pelihara anjing, jadi kita lebih gampang cari teman, Iya. ya kan? Karena kan kalau kita punya anjing kan biasanya kan kita kan kepo ya, pengen Kepo. tahu juga loh istilahnya. Ini lah kan yang kepo nih kan kepo nih. yang Ini mau punya tahu anjing ya kan. lain, Wi, yang punya anjing lain kan gimana sih cara ngerawat anjingnya Iya. dia, ilmu-ilmu dari dia. Jadi kalau kalau kita punya anjing biasanya kan ada tuh apa namanya grup Ya. di Facebook atau grup di WhatsApp Ya. yang dibentuk ya kan Wi, karena sesama pecinta anjing ini Benar. dibentuk oleh karena itu ini. Jadi dengan begitu kita tuh jadi ini loh, kehidupan sosial kita jadi lebih luas, kita jadi mungkin dari orang Irian Jaya Iya. sana atau dari orang Papua sana atau orang dari Kalimantan sana yang punya anjing, karena sama-sama punya anjing, Wi, jadinya sama-sama ini loh, jadi sama-sama saling kenal, ini dikenal daerah masing-masing. Apalagi kalau tambah luas lah pergaulan istilah ceritanya ya. apalagi Karena kalau anjing sekarang ini ya udah bisa ya, apa ya sering dibawa ke mall ya kan? di Jakarta itu Wi, Iya. di ini Wi, di Central Park Mall itu anjing udah bisa masuk situ, udah bisa, cuma memang ada daerah tertentu lah, nggak Tertentu semua ya. mall itu mereka bisa jalani, cuma ada partnya khusus untuk anjing. Nah di situ bisa kenalan loh. Nah itulah yang bisa maksudnya ya? kenapa? Ya kenalan lah sama yang punya, mana tahu dapat jodoh ya. Kak, malah tahu ya kan orang ini bisa apa ya? Nah, bukan anjingnya aja yang berjodoh ya, mana tahu Tidak pemiliknya ya. juga kan gitu. Itu dia yang ketujuh, Wi, dapat memperluas kehidupan sosial. Iya. Nah itulah gunanya anjing ya. Itulah 7 alasan kenapa kita harus sayang kepada Mencintai anjing, mencintai ya. dan mencintai anjing. Nah untuk yang kasus Canon ini kami berharap sih ada ini ya, ada titik cerah lah, Iya. gimana kasus ini bisa diselesaikan Iya. dengan sebaik-baiknya. Benar. Kita berharap kedepannya nggak ada lagi istilahnya penganiayaan terhadap binatang, terhadap binatang. anjing, terhadap semua binatang lah. Iya. Ya, karena gimana ya, mungkin teman-teman ada yang memang nggak suka sama anjing, bukan dog lover. Iya. Tapi kan intinya mereka itu kan malu hidup ciptaan Tuhan, dan mereka berhak hidup, Benar. berhak dapat kasih sayang Iya. dari manusia. Benar. Karena itu kita harapkanlah kasus ini segera selesai ya semuanya ya. Nah, sekian dulu lah vlog Vlog dari kami. kami. Ini Dan jangan lupa. like, komen atau subscribe. Nah, untuk teman-teman yang ada ide untuk vlog selanjutnya, kami mau nge-review 7 hal apa, silakan ya di komen di komen. vlog ini ya. Oke. Sekian vlog kami kali ini. Salam. Sampai ketemu di vlog kami Selanjutnya, salam dari Ruby dan kami semua. Adik Dadah. kami.